Halo Sobat Neo, apa kabar? Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai basis data atau database. Kita akan berfokus bagaimana membuat database, termasuk di dalamnya ada query-query. Sebelum kita masuk ke cara pembuatan database dan query, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu database atau basis data. Database atau basis data adalah kumpulan berbagai data yang tersimpan secara sistematik di dalam komputer dan dapat diolah atau dimanipulasi dengan menggunakan program komputer untuk mendapatkan suatu informasi. Jadi intinya, database atau basis data itu adalah sebuah data yang sangat banyak dan terkumpul kemudian disimpan di dalam sebuah program komputer, dan data itu bisa diolah atau dimanipulasi agar kita bisa mendapatkan suatu informasi dari data-data yang telah kita simpan tersebut. Kenapa kita harus menggunakan basis data atau database? Ada beberapa manfaat ketika kita menggunakan basis data. Yang pertama, tidak terjadi redundansi data atau duplikasi data. Dengan menggunakan database, kita mengharapkan bahwa duplikasi data atau data yang nanti tersimpan ganda itu nanti bisa dihindari. Dengan menggunakan database, kita berusaha meminimalisir duplikasi data tersebut. Lalu yang kedua, integritas dan independensi data terjaga. Maksudnya adalah, dengan menggunakan database, diharapkan kita dapat memastikan integritas data yang tinggi, di mana database akan memastikan keakuratan dan aksesibilitas, konsistensi, dan juga kualitas tinggi pada suatu data. Database juga menjaga independensi data, di mana orang lain itu tidak dapat mengubah data meskipun data itu bisa diakses oleh banyak orang. Jadi dengan adanya database, diharapkan kita memiliki keakuratan, aksesibilitas, dan konsistensi, serta kualitas yang tinggi pada suatu data, dan mencegah orang lain untuk mengubah data meskipun mereka dapat mengakses data tersebut. Lalu yang ketiga, kemudahan akses dan berbagi data. Dengan adanya database, terlebih database yang tersimpan secara online atau tersimpan di cloud, mengharapkan bahwa kita, setiap orang itu bisa berbagi data atau informasi dengan pengguna lainnya. Kemudian yang keempat, menjaga keamanan data. Dengan adanya database, kita berharap bahwa keamanan suatu informasi dan data yang tersimpan itu terjaga, di mana kita dapat menyisipkan suatu kode akses untuk data-data tertentu yang sekiranya itu tidak bisa diakses bersama. Jadi sifatnya data itu private. Berikut adalah contoh beberapa database yang sering atau banyak digunakan oleh umum. Ada Oracle, Redis, IBM, PostgreSQL, MySQL, Elasticsearch, Microsoft Access, SQLite, MongoDB, dan mungkin ada masih banyak lagi database-database yang lainnya. Sebelum kita lebih jauh mengenal dengan database, ada beberapa bagian yang kiranya itu melekat tentang database. Di antaranya ada data, information, dan knowledge. Nah, data itu sendiri apa? Data adalah suatu fakta mentah yang belum diolah. Dan biasanya, data itu hanya berupa nilai dan tidak memiliki arti. Contohnya begini. Ada suatu data berupa angka, yaitu 80, 56, dan 70. Jika fakta mentah atau data ini belum kita olah, kita belum tahu angka 80, 56, 70 itu apa, artinya itu apa. Begitu juga dengan merah, kuning, hijau. Itu memiliki arti apa, kita masih belum tahu jika data tersebut belum kita olah. Jadi data itu hanya berupa nilai dan kita tidak tahu arti dari nilai tersebut. Kemudian, information atau informasi adalah fakta mentah atau data yang telah diolah dengan ditambahkan konteks. Data yang sudah diolah ini, dia memiliki arti, dan kita bisa menerima atau memperoleh informasi dari data yang telah diolah tersebut. Sebagai contoh,
Sebelumnya kita mengetahui ada angka 80, 56, dan 70. Setelah kita tambahkan konteks, yaitu konteksnya adalah nilai ujian siswa, berarti kita mengetahui bahwa angka 80, 56, dan 70 itu adalah nilai ujian siswa. Kita memiliki informasi dari angka 80, 56, dan 70 itu adalah nilai ujian siswa. Jadi angka-angka tersebut sekarang telah memiliki arti. Begitu juga dengan merah, kuning, dan hijau. Jika kita tambahkan konteks, yaitu mengenai warna traffic light atau lampu lalu lintas, kita telah memiliki informasi bahwa sebenarnya merah, kuning, hijau itu adalah warna lampu lalu lintas. Lalu yang selanjutnya adalah knowledge atau pengetahuan. Adalah suatu informasi yang diserap oleh pikiran manusia untuk memperoleh pemahaman, pengalaman, pembelajaran, sehingga dapat memberikan suatu solusi dan keputusan. Jadi jika data tadi adalah fakta mentah yang belum diolah, kemudian ketika diolah kita akan memperoleh informasi, nah kemudian informasi tersebut akan diserap oleh pikiran manusia, di mana manusia akan memperoleh pemahaman dan pembelajaran dari informasi yang telah diserap, sehingga manusia bisa memberikan suatu solusi atau keputusan atas suatu informasi yang telah diterimanya. Sebagai contoh, untuk data, ada merah, kuning, hijau. Informasinya apa? Informasinya bahwa merah, kuning, hijau itu adalah warna lampu lalu lintas. Kemudian pengetahuan yang kita peroleh apa? Pengetahuannya atau knowledge yang dapat kita peroleh, jika lampu merah, kita harus menginjak rem dan berhenti. Jika lampu kuning, kita harus berhati-hati, dan jika lampu hijau, berarti kita harus siap-siap untuk jalan. Itu pengetahuan yang bisa kita peroleh. Baik, mungkin cukup untuk materi pengantar database. Semoga materi singkat ini dapat membantu dan menambah pemahaman kalian. Sampai jumpa di materi selanjutnya.